Bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqa wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darain amin amin wa ya mujibas sailin wali masyayikhina wali ustadzina wali jamil auliya fil Indonesia wali jamil auliya fid dunya radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin innallaha ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwari masrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk pada masih membahas tentang zikir-zikir atau bacaan yang perlu dibaca pada saat melaksanakan sholat mayit. Dimana kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan bahwasanya sholat mayit termasuk mengkafani terus kemudian mengubur itu fardu kifayah. Cuman fardu kifayah itu apabila ada yang melaksanakan gugurlah semua kewajiban orang yang lain. Tapi ternyata ada khilaf siapa yang bisa menggugurkan dalam pelaksanaan tersebut. Ada yang mengatakan cukup satu orang bisa mengerjakan maka gugur. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa kalau satu, harus dua orang. Tidak bisa kalau dua, ada pendapat yang ketiga harus tiga orang, ada pendapat yang keempat harus empat orang. Artinya kalau mengikuti pendapat yang keempat, ketika pelaksanaan fardu kifayah itu hanya dilaksanakan oleh satu orang, maka yang lain itu tetap berdosa. Kalau mengikuti pendapat yang keempat, untung masih ada pendapat yang pertama dan itu adalah pendapat yang paling banyak dipilih oleh orang. Kan itu kemarin pembahasannya. Terus kemudian tentang masalah takbir. Takbir di dalam sholat jenazah itu ada 4. Bagaimana kalau melakukan ada yang 5 kali? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kan seperti itu. Nah sekarang sudah masuk pada pembahasannya tentang bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat jenazah. Hukumnya sudah, praktek takbirnya sudah. Sekarang masuk pada pembahasan wamal adzkarul lati, jadi bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat jenazah. Oke, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa ammal adzkaru anapun utawi piro-piro zikiran. Allati nyatane zikiran utawa allati tuqalu kang den waca. Allati tuqalu kang den waca apa adzkar fi sholatil janazati ing dalam salat jenazah. Bainat takbirati kang ana ing dalam antarane pira-pira takbiran. Takbiran ing dalam salat jenazah. Iku fayaqra'u moko maca sapa man ba'da takbiratil ula ing dalam sawise takbir sing pertama Al-Fatihata ing wacaan surat Al-Fatihah. Wa ba'da tsaniyati lan maca sapa man ing dalam sawuse takbir kang kaping pindho. Wa ba'da tsaniyati lan ing dalam sawuse takbir kang kaping pindho. Yusolli maca salat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da tsalitsati lan ing dalam sawuse takbir sing kaping telu. Yad'u ndonga sapa wong lil mayyiti kanggo mayit. Wal wajibu utawi kang wajib minhu saking du'aul mayyit iku mas saben-saben donga yaqau iku mas saben-saben wacaan yuqau kang tumiba kang den tumiakbake alaihi ing atase ma apa ismud du'ai yuqau kang den tumibake alaihi ing atase ma apa ismud du'ai aran donga. Wa ammar rabi'atu anapun utawi ing dalem sakwuse takbir kang kaping 4 iku falayajibu. Wa ammar rabi'atu anapun ing dalem anapun utawi sakwuse takbir kang kaping 4
fala yajibu moko ora wajib ba'da ing dalem sawise rabi'ah apa zikrun wacoan zikir aslan kelawan babar pisan. Walakin tetapine yustabu den sunatake apa madungo saat kuruh kang bakal nutur sapa ingsun ing ma insyaallah mun ngersakake ing ma sinten Allahu Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Itu praktek lengkap dengan doanya dalam melaksanakan sholat jenazah. Pada takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Meskipun ini terjadi khilaf, nanti akan dibahas. Setelah takbir yang ketiga mendoakan kepada mayit. Untuk masalah mendoakan kepada mayit itu terserah menggunakan doa apa saja, bukan hanya seperti doa yang kita kenal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Bukan cuman itu saja, pokoknya semua panjatan doa yang dibacakan dan itu mengandung unsur mendoakan untuk mayit dan unsur mendoakan untuk mayit. Bisa jadi doanya Allahumma aqbal jazadahu wa wasi' qabrahu gitu. Wa aqbal jazadahu kayak begitu. Wa nawwir jazadahu wa nawwir ruhahu waghfir lahu warhamu. Bisa seperti itu. Pokoknya segala macam doa. Untuk takbir yang ketiga, untuk setelahnya takbir yang keempat, maka tidak ada kewajiban kita untuk membaca zikir dalam bentuk apapun. Tidak ada kewajiban. Berarti kalau yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu harus seperti itu. Wajib hukumnya itu. Wajib hukumnya. Jadi di dalam Fatihah, di dalam sholat mayit itu takbirnya 4 kali. Ada bacaan suratul Fatihah, ada bacaan sholawat, dan ada mendoakan kepada mayit. Untuk setelahnya takbir keempat tidak ada kewajiban membaca apapun. Hanya saja disunahkan untuk membaca beberapa doa yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam keterangan berikutnya. Itu penjelasan yang tadi. Kemudian di sini Syekh Nawawi menjelaskan waktalafa tetapi ini podo bedo-bedo. Sopo ashabuna sahabat kita fistihbabit ta'awudzi eng dalam dan sunat akene moco a'udzu billahi moco a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ta'awudz wa du'ail iftitahi lan sunnae du'aul iftitah Allahu akbar kabira iku ana sing seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila itu. Allahu akbar kabira itu namanya doaul iftitah. Akibat takbiratil ula sause takbiratil pertama qoblal fatihati yang dalam sadurunge Fatihah. Wa fi qiraati suwarin lan ing dalam masalah maca surat ba'dal Fatihati yang dalam sawise maca Fatihah. Waqtalafa ala salasati aujuhin ing atase telu pira-pira aujah, pira-pira wajah atau 3 pendapat. Sementara berbicara membaca ta'awudz ataupun membaca doaul iftitah seperti halnya di dalam sholat pada takbir yang pertama sebelum pembacaan Fatihah itu berbeda pendapat. Atau masalah membaca surat setelah bacaannya Fatihah itu berbeda pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Minimal ada 3 perbedaan. Yang pertama ahaduha utawi salah sijine salah satu auja iku yustahabu dan sunat ake opo al jam'u ngumpul ake. Artinya ya langsung membaca a'udzubillah terus kemudian Allahu akbar kabira terus kemudian ta'awudz, kemudian Fatihah, kemudian ta'awudz, Fatihah, terus kemudian membaca surat. Itu pendapat yang pertama.
Wasani utawi pendapat kang kaping pindho iku la yustahabu ora den sunatake. Pendapat yang kedua tidak disunahkan. Yo langsung membaca Fatihah saja tanpa perlu ta'awudz. Jadi langsung membaca Fatihah saja tanpa perlu membaca ta'awudz. Untuk takbir yang ketiga wa huwa al asahu wa huwa utawi wasalisu utawi kang kaping telu wa huwa utawi salis iku wa huwa utawi as-salis iku al-asahu pendapat kang luwih asah annahu sak temene kelakuan yustahabu dan sunatake opo at-ta'awudzu maca ta'awudz dunal iftitahi duduk maca iftitah wasurati lan maca surat wattafaqulan padha sepakat para ulama ashabus syafi'i ala annahu ing atase sak temene kelakuan yustahabu yo den sunatake apa at-ta'minu mocokno amin akibal fatihati ing dalam sawuse maca Fatihah. Nah, untuk dalam sholat mayit ya tadi kan ada khilaf di kalangan para ulama secara setelahnya takbir yang pertama Allahu Akbar. Apakah itu harus membaca yang jelas yang wajib baca Fatihah. Cuman apakah perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Allahu Akbar kabira, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kemudian membaca Fatihah, terus kemudian membaca surat, apakah perlu seperti itu? Apa cukup Fatihah saja? Pendapat yang pertama perlu, tidak apa-apa. Pendapat yang kedua, tidak perlu, cukup langsung Fatihah saja tanpa perlu ta'awudz ataupun tanpa perlu ta'awudz ataupun doa iftitah ataupun membaca surat, cukup Fatihah saja. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dan ini adalah pendapat yang paling asah, pendapat yang paling kuat anggapannya seperti itu, yaitu yang disunahkan itu tetap sunnah membaca ta'awudz, ya kan? Tidak perlu membaca Allahu Akbar kabira atau doa iftitah dan tidak perlu membaca surat, ya kan? Terus kemudian untuk membacakan amin setelahnya bacaan suratul Fatihah itu semua ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Itu pada takbir yang pertama. Jadi berarti Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus waladhdallin, amin. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Itu kesepakatan yang pendapat yang paling kuat dan aminnya disepakati oleh para ulama. Kang, piye? Iku lek kadung jamaah iku jahar apa sir? Lek siang yo sir, lek bengi yo gak apa-apa dibanterne. Jelas. Jadi lek siang kan normalnya sir. Lek bengi ya gak apa-apa dibanterne. Karena sholatul lail iku mbanterne swara. Mbanterne swara iku sholatul lail. Lek sholat siang ora, kecuali dina Jumat. Ya, iku mbanterno. Ya lek misal gak dibanterne, ya amine diwaca dhewe. Dadi waladhdallin amin ngono diwaca dhewe. Jelas? Nggih, jelas. Jelas. Oke, lanjut. Lek jelas lanjut. Kan belum pernah tahu toh membaca mengikuti sholat mayit di malam hari toh. Cuman kalau bertanya apakah itu dibaca jahar ataukah dibaca lirih, ya kalau siang itu dibaca lirih. Kalau malam tidak apa-apa dibaca keras. Gitu loh. Kenapa? Karena untuk sholat malam itu memang suara untuk menjadi imam 2 rakaat itu sunnah untuk dibaca keras.
Lah apalagi ini cuman 1 rakaat. 1 rakaat 4 takbir. Yo berarti jahar. Cuman hukumnya sunnah. Sunnah. Kalaupun tidak, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang membaca aminnya itu tetap sunnah. Karena tidak memandang dia harus dibaca jahar ataupun tidak kalau amin. Ya. Oke, lanjut. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihil piye. Iku berarti lek kita dari bab iki di luar dari sholat pun kalau kita mendengar surat Al-Fatihah berarti tetap kita ngamini yo. Amini. Iso tarik hukum koyo ngono. Lha iku yustahabbu at-ta'min akibal Fatihati kok. Oh, oke, siap. Dan ini tidak dikoyitkan harus setelahnya apa? Harus di dalam sholat. Enggak, kalaupun di luar sholat itu tetap disunahkan membaca takmin. Kenapa? Karena isinya Fatihah itu doa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, masih pujian. Maliki yaumiddin, masih pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pernyataan, ya kan? Ihdinas, nah iku kan wis donga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah iku kan isine donga. Ihdina, ya Allah, semoga Engkau memberikan kami petunjuk, kan gitu toh. Iku aku gak ngerti lek dek njero salat. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin. Aku gak ngerti iku dek njero salat. Apa entuk? Ya entuk. Di luar dari salat aku. Enggak, meskipun di dalam salat, aku gak ngerti itu kalau di dalam salat. Tapi boleh apa tidak boleh? Enggak apa-apa. Di dalam salat enggak apa-apa. Jadi menyela-nyelai sesuatu yang tidak menyebabkan membatalkan sholat itu ya salah satunya itu ditambah dengan doa itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Sing batal iku nambahi rukun fi'li. Lek nambahi rukun qauli iku gak ono batale. Cuman paling ono sing makruh nih, ya. Kalau di dalam sholat. Tapi ada yang memakruhkan. Karena apa? Karena yang berdiri itu rukun panjang. Tapi kalau sampean menambah bacaan doa pada waktu i'tidal, terus kemudian duduk di antara 2 sujud, itu kan rukun pendek. Itu tidak boleh, bisa menyebabkan batal. Nambahi donga ngono. Maksimal iku mung diwaca sampai 9. Subhana rabbiyal azim iku maksimal iku entuk diwaca ping 9. Itu pun kalau sholat sendiri. Jelas? Oke. Tuh, jadi kalau bertanya apakah boleh di dalam sholat? Boleh, tidak apa-apa. Karena masuk pada kategori rukun panjang. Kalau i'tidal sama duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek, tidak boleh ditambahi. Ya cukup subhanallah. Batasannya kan itu. Itu fikih ilmu apa di Syafi'iyah itu sudah selesai itu. Oke. Lanjut. Lah di dalam sujud dilamakan, sujud tidak apa-apa, rukun panjang. Di dalam sujud tidak apa-apa. Makanya bukan cuman subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, tambahi lagi. Karena waktu terbaik manusia ada di dunia itu, posisi manusia kepada Tuhannya yang terbaik itu adalah di waktu sujud itu. Makanya sujud itu tidak boleh sembarangan. Sujud itu tidak boleh sembarangan. Sujud itu harus hanya kepada Allah. Jadi memperlama sholat
artinya memperlama doa di waktu sujud itu boleh. Tapi lek sholat sendiri, lek sholat berjamaah kudu kondo dhisik dek koncone, Bos. Kuwatir kok koncone sing jadi makmum iku keturun ndek mburi, krana sujud penak, Bos. Ya. Loh, suwean sujud, Bos. Lah iya, Pak. Kesuwen sujud nanti bisa-bisa kayak gitu. Harus kasih tahu dulu kepada temennya. Nanti pada saat sujud saya akan banyak membaca doa. Jadi sampean jangan enak-enak pas waktu sujud. Kok turu ngono. Lanjut. Warawaina. Artinya kalau mau melakukan sesuatu yang tidak normal di kalangan masyarakat, lebih baiknya memberitahukan dulu. Sama seperti membaca suratul Fatihah di dalam sholat mayit mau dibaca keras. Itu kan nggak umum. Itu sampaikan dulu. Gitu loh. Sampaikan dulu. Apa boleh dibaca keras? Kalau dilaksanakan waktu malam enggak apa-apa. Karena juga disunahkan amin. Nah, amin itu kan doa. Oke, lanjut. Warawaina.